Berhubung waktu juga sudah memasuki pukul 19.07 WIB, tentunya kegiatan kita sudah bisa kita mulai, di mana kegiatan kita pada malam hari ini adalah ngobrol online seputar beasiswa dan studi ke luar negeri dengan dua pembicara. Yang pertama itu adalah Bang Daesten Sweno Tamba, dan juga yang kedua nanti menyusul adalah Bang Da Antonio Razzuli. Oke, untuk menghemat waktu, ada baiknya kita buka dalam doa. Kita satukan hati, mari kita satu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, Raja semesta alam, atas kasih karunia yang selalu menyertai kami, hingga pada saat ini terlebih pada masa pandemi Tuhan. Tuhan, Kau tahu Tuhan, pada malam hari ini kami ingin melakukan sebuah diskusi atau ngobrol online. Kiranya Tuhan, apa yang kami diskusikan pada malam hari ini menjadi sebuah motivasi ataupun menjadi kebanggaan bagi diri kami masing-masing Tuhan. Juga Tuhan, segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Kau hapuskanlah supaya kami layak menerima berkat-Mu. Inilah Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami, dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, yang pertama adalah pembicara kita ada Abang Daesten. Bang Isten, shalom Bang. Shalom Bang Isten. Shalom. Shalom. Gimana kabar Bang? Sehat. Puji Tuhan. Belanda jam berapa sekarang Bang? Jam 1:09. Ada senior juga di sini. Halo Bang, senior juga. Oke, untuk pertama ada Abang Daesten Sweno Tamba yang merupakan pernah menjadi sekretaris Komisariat Fakultas Pertanian UNSU masa bakti 2017-2018, merupakan student of Wageningen University Belanda di LPDP tahun ini. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin langsung saja lah kepada Bang Daesten untuk ngobrol lah seputar bagaimana beasiswa dan studi yang ada di Wageningen Belanda tersebut. Langsung aja Bang, terima kasih Bang. Halo, terima kasih Ketua Komisariat. Ya Bang. Terima kasih juga buat Bang Eko yang udah menginisiasi acara ini, cukup ini ya sebenarnya cukup menyinggung buat kita yang masih mahasiswa ataupun yang masih lebih muda-muda. Kenapa jadi senior kita yang duluan melihat sesuatu yang bisa untuk kita diskusikan bersama. Itu menjadi teguran keras buat saya dan buat teman-teman semua. Tapi terlepas dari itu, yang namanya senior ya membantu membenarkan gitu, kebenaran. Nah, aku suka dengan topiknya karena dia diskusi ngobrol-ngobrol. Kenapa juga ngobrol? Artinya dua arah dan tidak ada salah benar dan tidak ada bakunya gitu. Dan sebelum saya lanjut, aku mau confirm dulu apa di sini semua memang untuk internal GMKI atau untuk umum juga? Ketua, moderator. Ya Bang, kalau untuk umum ya. Ini kita aja ya. Untuk umum sebenarnya bisa juga Bang, cuman yang masuk di room sekarang ya internal kita semua ini Bang. Oh iya, baguslah. Kalau internal kita lebih enak kan. Jadi malu-malu jaga-jaga apa gitu. Jaga-jaga omongan. Oke, aku mau share screen buat kita diskusi pengantar saja, pemantik aja. Mungkin kurang lebih 10-15 menit nanti aku coba presentasikan, sampaikan satu arah, nanti selanjutnya akan coba kita ngobrol-ngobrol bagaimana pendapat teman-teman atau pertanyaan teman-teman terkait melanjut kuliah di S2. Nah, aku coba share screen. Tapi kalau aku share screen begini jadi kelihatan semua ya? Ya, tahu. Ya, harus tutup ini kali ya. Oke, kelihatan Ketua? Jelas Bang. Terima kasih Bang. Jadi tema topik yang aku mau sampaikan tentang temukan jalan ninjamu. Mungkin ada di sini yang suka main apa games atau nonton filmnya, apalagi mungkin ini juga ada yang tahu senior kita juga, mungkin ini game yang udah cukup tua ya, ataupun film yang cukup tua tahun 976, yaitu tentang game ninja. Bagaimana ninja itu punya banyak cara jalan ya. Kurang lebih mungkin ada 10 cara jalannya. Salah satunya yang aku suka itu Tobiashi. Dia cara jalannya melompat-lompat untuk melewati rintangan. Nah, itu salah satu cara jalannya, ada 9 cara jalan lain. Jadi kenapa saya jadikan jadi judulnya, biar kita di awal sepakat bahwa ini bukan cara fix untuk nanti kesimpulan di akhir. Jadi tidak ada kesimpulan untuk di akhirnya nanti ini tidak fix. Artinya
ada formula baru yang berbeda. Apalagi ini adalah strategi atau bukan strategi ya, ngobrol-ngobrol tentang beasiswa. Nanti kita akan spesifik bahas tentang LPDP, yang artinya kalian harus, teman-teman, saya bilang khususnya yang masih S1, harus cari ninja yang spesifik, yang sesuai dengan teman-teman semua. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut topiknya, ini tidak bisa di screen, di next. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau confirm dulu, mau lihat dulu beberapa banyak sih dari kita yang gabung di sini mau lanjut kuliah S2. Mungkin bisa dipilih. Ada polling saya buat di screen. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu, abang-abang semua bisa pilih. Oke, ada berapa persen? Oke, sudah 16 orang, ada kurang lebih 58% mengatakan bahwa mereka akan lanjut kuliah. Arti ini topik ini tepat ya. Ada 58%, mungkin ada sekitar hanya 8% yang bilang ini tidak akan lanjut. Artinya 1 orang. Dan 4% ada yang mikir-mikir, jadi masih relevan. Tapi overall ada 62% yang menjadi target di diskusi kali ini, jadi cukup relevan dengan topik yang akan saya bawakan. Nah, seperti yang tadi sampaikan bahwa ada banyak cara ninja, ada banyak cara jalan ninja. Maka cara jalan ninja yang pertama adalah dengan beasiswa. Di polling kedua, saya mau confirm dulu apakah kita semua udah tahu apa itu LPDP dan seberapa jauh pemahaman kita tentang LPDP. Kalau nanti kira-kira udah banyak yang tahu, mungkin akan lebih saya persingkat. Mungkin bisa diisi pollingnya. Oke, sudah 12 orang yang isi. Ada 50 orang bilang, 50% menyampaikan bahwa hanya ada 3 jenis LPDP. Dan hanya 17% yang bilang lebih dari 10. Jadi karena hanya 17 orang yang bilang lebih dari 10, maka kesimpulannya masih banyak informasi yang belum kita dapat tentang LPDP. Walaupun overall bilang mungkin tahu apa itu LPDP. Jadi sebenarnya ada lebih dari 10 beasiswa LPDP. Apa itu LPDP mungkin nanti bisa dicari di Google, karena itu sudah ada beredar. Nah, ini ada jenis-jenis beasiswa LPDP, ada regular, ada targeted group. Mungkin di sini ada abang-abang kakak yang PNS, ada bisa ambil targeted group. Ada di sini yang mungkin S1-nya bidik misi, bisa masuk di afirmasi. Ada mungkin di sini yang dari prasejahtera tapi kurang mampu. Berprestasi tapi kurang mampu, bisa mengambil prasejahtera, bisa prasejahtera. Mungkin ada di sini yang dari 3T, di Sumatera mungkin tinggal sedikit ya, nggak tahu. Mungkin beberapa daerah di Nias masih ada yang 3T, itu juga masuk LPDP. Mungkin Anda bisa di peluang itu. Ada juga mungkin di sini yang pernah ikut Olimpiade. Nah, di LPDP juga diikutkan di sana. Mungkin ini ada yang mau co-funding, yang artinya share cost. Dan yang paling umum mungkin, yang pasti semua bisa, ya, beasiswa reguler, yaitu ya dengan IPK mungkin yang lebih rendah, bukan ya 3, tapi kekurangannya ataupun bedanya dengan beasiswa yang lain, teman-teman harus punya IELTS ataupun TOEFL yang lebih tinggi, berbeda dengan yang afirmasi. Jadi pertanyaannya, kalau kita punya IELTS bilang 5,5 ataupun TOEFL 450, apakah masih bisa ambil LPDP? Jelas bisa. Di sini tempatnya. Tapi kalau IPK-nya di atas tidak terlalu tinggi, di bawah 3,5, posisinya di mana? Di sini, di regular. Kalau di atas 3,5 dan bidik misi S1-nya posisinya di mana? Di sini.
Nah, terlepas dari data pengantar itu, biar nanti ada gambaran untuk mencari lagi panduan masing-masing jenis beasiswa ini ada di www.lpdp.kemenkeu.go.id, ada di situ untuk jenis-jenisnya apa. Aku mau sampaikan bahwa ini cukup menantang karena persentase yang lulus itu cukup bisa dibilang sangat minim. Tetapi ada hal yang unik. Informasi yang saya dapat bahwa sebenarnya tidak ada limit berapa orang yang akan diterima, tapi berapa orang yang capai pada limit itu, yang mencapai pada minimum kalau tes PNS passing grade, berapa orang yang sampai pada passing grade itu, baru itu di ranking, gitu. Itu keuntungannya. Mungkin dari sini ada yang udah scary ya, mungkin bilang ini terlalu berat atau gimana. Tapi ini aku suka dengan quotes-nya Ellen Jones Sirleaf, dia katakan bahwa jika mimpimu tidak membuatmu takut, berarti mimpimu kurang besar. Oke. Nah, faktanya dari Sumut cukup prihatin, kita pada posisi yang cukup rendah, hanya 572 pada tahun 2019, di mana Jawa Barat saja itu sudah 4.622. Bukan berarti kita mengkotak-kotakkan ya, tapi faktanya bahwa ya dari Sumut itu saya tidak tahu apakah karena tidak banyak yang lulus atau tidak banyak yang coba. Tapi sebenarnya tidak banyak yang nyoba. Asumsi saya yang pertama. Karena faktanya tadi dari sini hanya kurang 10% yang mengetahui secara luas LPDP itu. Jadi banyak mungkin yang berpersepsi ya udah hanya reguler saja, hanya yang harus IELTS-nya tinggi, harus TOEFL-nya tinggi baru bisa ngambil LPDP. Padahal ada peluang lain, khususnya teman-teman yang daerah afirmasi. Itu sangat berpeluang. Baik ke dalam, luar negeri. Haknya sama, kewajibannya sama. Tapi bedanya nanti teman-teman setelah lulus harus balik ke mengabdi ke daerah asal. Kalau di Nias ke Nias, kalau di daerah lain, di daerah lain. Tapi kalau beasiswa yang lain, afirmasi bidik misi, prasejahtera, itu tidak perlu harus balik ke kampung, yang penting balik ke Indonesia kalau luar negeri. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang siap untuk kuliah lagi? Tapi sebelum itu, saya mau kasih dulu polling berikutnya, apa pertimbangan teman-teman untuk lanjut kuliah? Kenapa tidak lanjut? Mungkin itu lebih pertanyaan yang lebih tepat ya. Mungkin bisa diisi pollingnya dulu. Kita mau lihat sebenarnya apa sih kendalanya, kenapa orang nggak banyak lanjut kuliah, atau kita anak-anak GMK pertanian kenapa nggak banyak lanjut kuliah. Aduh, ini mengganggu ya, muncul-muncul terus. Oke, ada 18% yang mengatakan biaya. Oke, berarti kita cukup ya sebenarnya secara ekonomi hanya 18%. Ada 36% yang bilang untuk bantu ekonomi keluarga. Ini menarik. Jadi nomor 1 biaya itu juga ya relevan dengan topik kita hari ini. Ada bantu ekonomi keluarga juga relevan. Bosan kuliah tidak relevan dengan topiknya karena saya tidak akan memotivasi biar susah dia berkering. Mohon maaf, mungkin bisa di-mute dulu. Nggak ngerti, nggak paham apa yang mungkin host bisa langsung di-mute kalau ada yang mengaktifkan tapi tidak bertanya. Oke, ini relevan. Ada 33% yang bilang bahwa untuk membantu ekonomi keluarga. Kenapa saya sampaikan polling ini? Karena ini. Apa sih yang mungkin bisa kita selesaikan dengan LPDP? Ini. Karena dengan LPDP ini berita baiknya dulu ya sampaikan, nanti baru critical point ataupun yang membuat nanti teman-teman langsung berpikir ulang. Mudah-mudahan enggak. Jadi dengan LPDP kedua masalah tadi itu bisa disolvekan, bisa diselesaikan. Khususnya kalau teman-teman adik-adik yang mahasiswa sekarang ingin ngambil ke luar negeri. Sebenarnya ini bukan karena bukan gaji dan ini dipublish, mungkin saya nggak apa-apa kalau saya reveal ya, saya kasih tahu di sini. Jadi semua ditanggung, mulai dari teman-teman mendaftar gratis, SPP-nya gratis, dibayarin at cost berapapun terserah kampusnya, biaya hidupnya ditanggung. Kalau di Indonesia tergantung wilayahnya, mungkin kalau di Jakarta 4 juta, kalau di Jogja 3.600.000, kalau di Bandung sekitar 4 juta per bulan, which is mungkin hampir sama dengan UMR-nya Jakarta ya. Kalau fresh graduate mungkin ya masih bisa dipertimbangkan. Ini untuk alasan yang tadi, untuk alasan harus bantu orang tua. Oke. Terus ada transportasi. Jadi dari tempat
saudara-saudara semua dari rumah sampai ke kampus tujuan. Pulang pergi kalau untuk pengayaan bahasa. Dan dana darurat dan visa dan asuransi. Terkhusus untuk ke luar negeri, ada hal yang menurut saya menjanjikan di sini, yang saya juga tahu setelah saya berangkat ke sini, dan sebelumnya saya tidak tahu dan nggak nyangka gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang alasannya 43% tadi karena membantu orang tua. Jadi kalau saudara-saudari memilih ke luar negeri, khususnya kita bilang Wageningen, karena saya tahu persis dengan Wageningen, dan mungkin Wageningen juga salah satu ya top priority buat yang lulusan pertanian. Jadi di Wageningen teman-teman juga akan dapat biaya hidup bulanan sebesar 12.000 euro, 1.200 euro, mohon maaf, 1.200 euro, sekitar 22 juta, yang artinya setelah dijalanin, teman-teman bisa saving 50% dari situ. Ya, 50% dari situ, yang artinya teman-teman bisa bantu orang tua dengan beasiswa LPDP. Kalau ngambil ke luar negeri, mungkin kalau dalam negeri mungkin tidak bisa ya, karena mungkin 4 juta itu cukup di Jakarta hanya untuk menunjang hidup pribadi dan kebutuhan kuliah. Tapi kalau teman-teman memaksakan diri ataupun berusaha untuk luar negeri, itu ada potensi yang boleh dibuat untuk bantu keluarga. Dan ya saya juga punya alasan itu. Alasan karena saya juga harus bantu keluarga, dan ya in fact aku juga bisa bantu sekarang karena bakal lebih besar dengan yang aku kerja dulu di Indonesia. Itu faktanya, interesting fact. Dan mungkin jadi ada yang tertarik, ya welcome di Wageningen. Dan ada juga asuransinya, dan asuransinya cukup besar dan at cost, mungkin sekitar 30 juta, tapi tergantung dari kampusnya berapa mensyaratkan. Itu tidak masalah, tidak menjadi urusan teman-teman. Jadi alasan pertama karena bantu orang tua, karena ekonomi, LPDP menjadi salah satu solusinya. Ya, it's great, believe me, kata si Donald Trump. Oke, next. Oke, tahapannya apa? Ini yang menjadi sudah mulai masuk ke ini ya. Ke faktanya seperti apa tahapannya. Jadi ada 3 tahapnya. Yang pengantaran saja, ada seleksi administrasi, ada tes asesmen online kayak kalau pernah ikut CAT kalau PNS bisa dibilang. Ada juga seleksi substansi, itu wawancara. Nanti kita akan bahas satu persatu sedikit pengantarnya. Nah, cukup range-nya cukup jauh, kurang lebih 5 bulan, mulai dari seleksi administrasi sampai pengumuman lulus. Jadi cukup membosankan bisa dibilang. Syaratnya apa ini? Yang paling krusial apa? Ijazah udah pasti bisa, yaitu surat keterangan. Oke, ini surat rekomendasi. Ini juga ya gampang tapi cukup krusial karena banyak orang yang berusaha untuk cari orang yang mungkin yang posisinya cukup bagus padahal dia nggak saling kenal, atau bisa dibilang nggak ada bukti autentik yang mereka saling kenal atau pernah syarat organisasi, bukan. Jadi nanti kita bahas juga ini bagaimana mungkin tips-tipsnya. Proposal studi sudah ada formatnya, atau cara studi sudah ada formatnya. Tapi yang menjadi krusial adalah sertifikat bahasa asing. Nanti kita akan bahas. Ini juga ada di-publish. Nah, kita akan langsung saja ke critical point, ke titik kritisnya. Kira-kira di mana sih orang yang membuat orang tidak jadi untuk mendaftar atau gagal mendaftar ataupun tidak lulus? Ya, jadi menurut pengamatan sederhana saya, yang pertama adalah di TOEFL atau IELTS. Mungkin udah sempat pikir ya, aku salah satunya. Kita lihat dulu, ini ada polling. Kita mau lihat sebenarnya di sini berapa orang yang sudah punya IELTS dan kenapa belum punya, dan kita lihat apa menjadi jawabannya. Mohon diisi pollingnya biar kita lihat. Belum siap. Ini sudah 1 orang, takut. Udah ada. Oke, nice. Ada 1 orang yang udah punya TOEFL atau IELTS. Belum siap, mahal. Oke, 40% bilang mahal. Oke. Oke, cukup saya rasa. Jadi alasan utamanya adalah belum siap. Itu kita tidak akan bahas secara lebih luas bagaimana solusinya, tapi nanti akan sedikit pengantar mungkin yang bisa diaplikasikan. Bahkan ada yang bilang takut. Ada yang bilang mahal. Nanti juga ini karena saya rasa ini kebanyakan anak-anak teman-teman dari komisariat, nanti kita akan bahas juga solusinya nanti di mahal ini gimana. Kebetulan ada juga senior di sini beberapa orang. Nah, yang pertama belum siap. Oke.
sebelumnya aku mau share dulu buat kita semua. Kita harus ngambil apa sih? Kita harus ngambil IELTS kah? Harus ngambil TOEFL kah? Karena ini sederhana, tapi banyak orang juga yang bingung ya pilih yang mana. Dan bahkan ada yang bingung, saya harus ngambil sertifikat dari mana gitu. Jadi yang diakui di LPDP itu hanya 2. Kalau dalam negeri itu TOEFL ITP atau IELTS, kalau luar negeri itu sudah pasti IELTS atau TOEFL IBT. Nah, yang paling kunci itu TOEFL ITP dan TOEFL IBT. Nah, TOEFL ITP itu TOEFL yang cukup murah, yang 560.000. Kalau dia TOEFL IBT, dia yang 2.900.000. Makanya saya bilang murah bukan karena sedikit menurut, tapi karena perbandingannya 2.900. Kalau yang IELTS, yang harganya juga lebih mahal. Nah, kalau pendapat saya, kalau teman-teman mau ngambil di dalam negeri, ambil aja TOEFL ITP. Tapi kalau jangan ambil IBT. Tapi ada titik kritisnya menurut saya. Kalau teman-teman bagus di speaking, dan teman-teman yakin nanti itu bisa membantu skor teman-teman, saudara semua, abang-abang semua, jangan ambil TOEFL ITP. Karena di sini tidak ada tes wawancara, nggak ada tes speaking. Saya buktikan kemarin, saya coba tes TOEFL ITP dulu, baru TOEFL IELTS. Di TOEFL ITP ketika dikonversi ke TOEFL IELTS saya jauh di bawah TOEFL IELTS, jauh di bawah skor IELTS saya. Karena ternyata pas dites skor speaking saya sangat membantu gitu. Jadi ini titik kritisnya ya, jangan sampai salah pilih. Dan jangan pula sampai salah pilih ngambil sertifikat bahasa dari kampus yang seperti dari USUM, dari tempat-tempat les yang tidak terdaftar di ETS, English Testing System. Jadi harus dicek di sana di mana yang terdaftar. Nah, terus tadi yang bilang takut ataupun malas ataupun belum siap. Nah, ini tips yang menurutku berlaku bagi saya juga. Jadi kenapa banyak orang ketika belajar IELTS nggak sampai tuntas? Karena dia belum waktunya untuk belajar IELTS atau TOEFL, tapi dia memaksakan diri untuk belajar TOEFL atau IELTS. Jadi menurut saya harus mengikuti konsep namanya sederhana bilang baby learning concept. Jadi konsep dasar belajar bayi. Jadi ketika kita memaksakan untuk ke TOEFL, sementara kita masih sedikit kesulitan untuk berbicara sederhana, ya kita akan fail. Kenapa fail? Karena ketika masuk ke TOEFL, kita akan melihat diri kita semakin buruk. Artinya TOEFL kita cukup rendah 350, belajar 3 bulan cuma naik 20, 300, mungkin 390. Belajar lagi itu akan bisa naik. Karena namanya juga TOEFL atau IELTS itu adalah measurement ya, alat ukur. Alat ukur seberapa banyak, seberapa tinggi kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kalau kemampuan kita nggak naik, alat ukur ini ya sama sebatas ini aja kan gitu. Jadi ini nggak akan bisa di-up terus. Ini hanya punya batas tertentu. Artinya kalau tanpa belajar back to basic, hanya menaikkan 10 atau 20 skor TOEFL atau IELTS. Tapi ketika ini dinaikkan, ini akan naik lebih tinggi. Yang artinya, jangan paksakan belajar TOEFL atau IELTS belum siap. Belajar speaking dulu, belajar conversation dulu. Nanti kalau kira-kira udah lancar, baru masuk ke TOEFL atau IELTS. Terus, saya tidak tahu ini bisa diaplikasikan sama saudara semua, tapi ini berlaku untuk saya. Jadi, coba saya sharing sedikit. Saya mulai belajar bahasa Inggris itu sejak semester 7. Semester 7 waktu kuliah pastinya kan. Dan sebelumnya saya tidak punya basic. Tapi ternyata yang saya amati ada pace dalam belajar sesuatu yang baru, khususnya bahasa. Ada pace-nya, ada 3 pace-nya kalau saya bagi. Yang pace yang pertama adalah pace kita ilfeel dengan bahasa itu. Jadi kita bosan banget, kita belajar nggak masuk, terus kita bosan sekali. Pada pace ini ternyata yang aku lihat setelah ini akan ada pace mulai menyukai kan, mulai menyukai. Ini dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia mulai menyukai. Dan pace ketiga dia sudah paham. Tapi yang paling berat itu kritisnya dari pace 1 ke pace 2. Tapi yang coba saya lakukan mengatasi pace 1 yang bosan itu, maka jangan belajar bahasa Inggris, tapi pelajari apa yang kita suka. Misal contoh, suka dengan vlog-vlognya, saya katakan seorang, kalau di sini banyak cewek, nggak tahu perempuan atau laki-laki, kalau perempuan mungkin suka tutorial makeup, jangan ya tonton tutorial makeup yang pakai bahasa Inggris kan. Jadi nanti fokusnya bukan ke bahasa Inggrisnya, tapi ke makeupnya. Tapi jangan salah bahwa
otak kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan, Sang Kepala Gerakan, dengan namanya subconscious mind, dengan otak alam bawah sadar, maka di otak kita kan otomatis merekam. Maka jangan dipaksakan untuk paham bahasanya, tapi paksakan untuk mengerti konteksnya mereka bermake up, dan sehingga nanti kita nggak memperdulikan lagi mereka ngomong pakai bahasa apa. Barulah kita masuk ke phase kedua. Di phase kedua ini udah enak. Kita udah bisa shifting. Yang tadinya kita udah hanya belajar, hanya pengen tahu make up itu seperti apa, ataupun ikan itu seperti apa, atau saham itu seperti apa. Sekarang kita udah bisa shifting. Karena kita udah nggak masalah dengan bahasa apanya kan. Tidak ilfil lagi, kita shifting ke kalau mau akademik, ya mulai vlog-vlog akademik. Kalau mau pekerjaan, vlog-vlog pekerjaan gitu. Sampai nanti ke step yang ketiga. Itu cara sederhana yang saya lakukan, dan it works. Sejujurnya memang baru mempelajari bahasa Inggris setelah semester 7. Jadi bisa dibayangkan, dan saya tidak punya basic, dan saya tidak bohong dan melebih-lebihkan. Oke? Itu titik kritis yang pertama. Nah, titik kritis yang berikutnya adalah mau kuliah di mana? Kenapa saya bilang ini titik kritis? Gampang saja memilih tempat kampus di mana, mau di IPB, mau di Unpad. Tapi ini ternyata punya relate ke 3 hal setidaknya. Ke rencana studi, ke LOA, dan ke wawancara. Ini titik kritis. Jadi ketika salah memilih kampus, maka kesulitan menulis rencana studi. Walaupun contoh rencana studi banyak. Panduannya banyak. Tapi salah memilih kampusnya itu jadi susah. Jadi yang saya lakukan apa waktu itu, ya di samping ranking kampus, tapi juga spesifik tentang jurusan saudara-saudari. Kalau bisa lagi spesifik tentang penelitian yang saudara-saudari mau ambil. Ini juga saya baru sadar juga setelah selesai, dulu saya tidak berpikir terlalu dalam. Tapi kenapa menjadi kritis? Ternyata pas di penyusunan rencana studi akan lebih mudah ketika sudah dirunut di situ, sudah dirunut kampusnya, dirunut jurusannya, dirunut tesisnya. Jadi nanti akan mudah untuk menulis rencana studinya. Dan titik kritis berikutnya akan mudah di wawancara. Jadi di wawancara itu ada beberapa pertanyaan yang akan selalu dikejar. Salah satunya kenapa milih kampus itu. Dan ketika kita tidak merunut, salah merunut, kita akan susah lagi balik kan. Artinya kita akan mengada-ada di sini dan ya berbahaya gitu. Untuk LOA juga seperti itu. Jadi di LOA itu salah satunya dia motivation letter. Itu juga sama kan, runut seperti itu. Dan tipsnya untuk LOA, sebenarnya LOA itu bisa dibilang pekerjaan yang sulit tapi mudah menurut saya. Khususnya nggak tahu saya di Indonesia, tapi kalau luar negeri sangat mudah. Apalagi kalau mau ambil ke Australia. Kenapa saya bilang saya mudah? Kalau ke Australia bisa pakai agent, dan ini free, gratis ya, nggak ada bayar apa-apa, dan it works. Dalam 1 bulan bisa dapat. Karena memang di luar negeri faktanya ternyata kita sangat dicari mahasiswa internasional. Jadi ya nggak usah terlalu gimana kan lihat kalau luar negeri, karena memang mereka butuh mahasiswa internasional karena uang kuliahnya lebih besar. Apalagi kalau LPDP 100% pasti dibayar kan, nggak ada yang stop ngedet gitu. Jadi tipsnya langsung aja kalau ke Australia, kontak langsung agennya, nanti mereka siapkan berkas-berkasnya dan selesai. Faktanya aku bisa dapat dari University of New South Wales juga, tapi di UNSW saya nggak jadi ambil karena lebih prefer yang ke Belanda. Tapi ada juga beberapa negara yang tidak bisa pakai agent, tapi tetap juga mudah. Hanya pergi ke ke website universitasnya dan masuk admission-nya lalu submit semua. Dan itu hubungannya dengan LOA, Letter of Acceptance. Nanti mungkin ada pertanyaan, apakah harus punya LOA dulu baru enggak? Jawaban sederhana enggak. Tapi lebih baik iya. Apakah saya kemarin punya? Enggak. Karena dulu aku skor IELTS-nya enggak cukup untuk dapat LOA, tapi tetap bisa lulus. Karena syaratnya yang penting teman-teman sudah punya rencana studi dan menyebutkan di mana kampusnya. Oke, tahapan setelah itu apa? Setelah lulus, ini nanti juga akan kita bahas selanjutnya kalau sudah ada yang lulus, apa aja step-stepnya. Tapi yang paling utama itu yang LOA conditional. Oh ini, mungkin ada yang masih belum paham ya apa yang unconditional. Kalau unconditional itu adalah saudara-saudari sudah pasti diterima, sudah 100% diterima. Artinya tidak ada berkas lagi yang belum submit. Tapi ada juga yang kondisional. Jadi kalau teman-teman belum punya IELTS,
coba aja nanti teman-teman dapat yang kondisional. Apakah ini sangat menunjang? Of course, ini sangat menunjang buat LPDP, yang artinya LPDP akan melihat bahwa teman-teman sudah digaranti, hampir digaranti akan diterima gitu. Dan ini apakah TOEFL IELTS belum ada bisa? Bisa. Apakah ijazah belum ada tapi bisa submit? Bisa. Kecuali beberapa kampus seperti di Wageningen tidak bisa, mereka hanya menerima unconditional. Artinya kalau sudah lengkap berkas, submit baru dapat. Oke. Nah, titik kritis berikutnya ini diwawancara. Jadi di wawancara itu ada 5 orang, ada 2 bagian. Yang pertama teman-teman akan ditanya tentang berkas teman-teman, mulai dari rencana studi, bahkan juga pengalaman-pengalaman, dan juga nanti setelah itu baru masuk wawancara kebangsaan, dan ya nanti akan dilihat bagaimana nasionalisme dan lain-lain dan yang teman-teman atau saudara yang punya. Nah, kenapa saya masukkan ini? Saya harus sampaikan saya bisa mendapatkan beasiswa karena bisa dibilang kontribusi dari organisasi yang ikuti. Gitu. Jadi salah satu pertanyaan yang menjadi momok beberapa orang ketika wawancara adalah apa kontribusi teman-teman? Apakah yang sudah teman-teman sampaikan? Tapi sebenarnya kalau saya lihat pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain juga yang udah lulus, sebenarnya ini bisa hal sederhana ya. Artinya tidak harus yang sophisticated, yang buat robot lah, buat apalah. Yang kontribusi itu hal sederhana tapi kita involve, apalagi kalau kita memegang salah satu kunci utama dalam kegiatan itu gitu. Baik sebagai koordinator, bahkan sebagai penanggung jawab kalau bisa. Maka dengan itu, waktu wawancara saya harus akui bahwa bisa dibilang saya menyampaikan organisasi yang saya punya sebelumnya. Dan bahkan dari list pencapaian yang saya sudah list sebelum wawancara, list yang sampaikan itu adalah kontribusi dalam organisasi. Jadi di sini yang mahasiswa yang ikut organisasi, misal contoh di GMKI saya rasa sudah tepat, tinggal nanti apakah involve gitu, tidak hanya bisa ikut saja, pernah terdaftar saja, tapi apa kegiatan yang di sini ikuti. Misal contoh yang sampaikan dulu waktu wawancara, ada 2 hal yang menjadi pertimbangan waktu itu, apa yang harus saya sampaikan, karena waktu sudah singkat kan. Apakah saya harus sampaikan pencapaian saya, yaitu pencapaian prestasi, ya saya pernah mendapat ya bisa dibilang juara 1 di Olimpiade waktu kuliah, atau saya harus sampaikan saya pernah membuat dan tim pastinya, setelah saya bilang saya LDK latihan dasar kepemimpinan. Jadi tahun 2017 mungkin juga ada sini Bang Deden salah satu bicaranya waktu itu. Dan ini yang saya kasih tahu waktu itu. Saya memilih untuk bilang bahwa tahun 2017 2017 saya menjadi ketua dari latihan dasar kepemimpinan di salah satu organisasi. Dan dari situ baru saya berangkat bahwa ini berkontribusi bukan hanya untuk diri saya, tapi lebih ke orang lain. 19 orang waktu itu menjadi peserta pelatihan dan mendapatkan ilmu baru. Itu salah satu contoh yang menjadi keuntungan kalau teman-teman aktif terlibat di kegiatan mahasiswa. Tapi tidak harus seperti itu juga. Membantu tangga, itu juga hal-hal sederhana, tapi nyata perannya ya. Dan terakhir, sebelum selesai, ini sudah hampir lebih 30 menit juga ya ternyata. Things to take home. Yang pertama, rebahan membunuhmu, penyakit besar. Yang berikutnya, sebelum saya akhiri, saya mau kasih polling lagi. Di sini yang ingin kuliah ke luar negeri atau ke dalam negeri mungkin bisa isi polling ini sebelum kita tutup pertanyaan sesi presentasi ini. Mungkin bisa diisi pollingnya. Sorry, ini bukan. Pertanyaan kelima. Oh, pertanyaan tidak ada. Mungkin ya saya sampaikan bahwa kalau mau ke luar negeri dan ke dalam negeri sama saja. Semua persyaratan harus dipenuhi, hanya tadi bedanya di IELTS dan di TOEFL. Dan kalau ke luar negeri, ini tips yang mungkin menurutku tips yang works yang bisa ya, yang berhasil. Jadi sedikit sharing, tapi saya tidak tahu ya apakah di sini semua udah punya paspor atau enggak. Saya mencoba tanya, dan ini pertanyaan dulu yang saya ikuti tahun 2017 ketika saya ikut seminar. Mungkin bisa dijawab, bisa diisi pollingnya. Oke, 75%. Oke, 75%
mengatakan belum punya paspor. Hanya 4 orang yang bilang punya paspor. Kenapa saya tanya ini? Ini tips yang nggak ilmiah ya, tapi ini bekerja. Jadi ternyata beberapa orang yang buat paspor waktu mahasiswa, beberapa mereka akhirnya pergi ke luar negeri. Dan makanya tahun 2018 saya coba buat paspor. Saya nggak tahu itu work secara saintifik, tapi secara motivasi mungkin itu jadinya ada. Tahun 2018 waktu masih kuliah saya buat paspor. Tapi saya nggak tahu mau kemana-mana, tapi saya buat aja. Gitu. Dan alhasil works. Dan beberapa teman saya juga buat seperti itu, ya dan works. Ya tipsnya kalau mau keluar negeri, walaupun belum tahu kapan berangkat, buat aja paspor sekarang. Biar termotivasi untuk berangkat. Ini hal sederhana. Nah, seperti tadi alasannya kenapa orang tidak coba IELTS atau TOEFL, ternyata ada beberapa yang bilang karena biaya, dan kebetulan di sini kebanyakan anggota komisariat, mungkin bisa kita lihat berapa sih yang orang yang bilang karena biaya, dan berapa orang yang bilang itu sangat tidak bisa ngambil TOEFL karena biaya. Coba kita lihat ya. Mungkin bisa diisi pollingnya. Oke. Hanya 2 orang yang bilang, hanya 12% yang bilang dia nggak bisa ngambil TOEFL atau IELTS karena biaya. Yang artinya sebenarnya tapi masih ada 29% yang bilang ya in the middle. Jadi ini mungkin bisa juga jadi ini ya, ide buat PK ataupun buat ya semuanya. Mungkin bisa kita cari solusinya ini gimana biar nanti ya barangkali yang ngambil tes TOEFL bisa mungkin ya dicari gimana solusinya agar kan target kita biar orang Medan, orang Indonesia atau bisa anak pertanian UNSU, anak gameplay pertanian UNSU bisa banyak yang akhirnya jadi aware di LPDP atau beasiswa yang lain. Kalau itu memang jadi masalah ya, dan ini juga bagi saya jadi masalah waktu baru tamat kuliah. Oke, kira-kira demikian pengantarnya. Saya mau kasih slide yang terakhir sebelum sambutan dari Pak Presiden. Saya mau sampaikan bahwa latih dan evolusi ninjamu, temukan kekuatan sejati mereka. Tidak hanya satu cara untuk mendapatkan lanjut kuliah ataupun mendapatkan beasiswa, ada ribuan cara. Yang pasti temukan ninjamu sendiri. Dan ini banyak orang yang coba lihat tips-tips dari YouTube dan cara menjawabnya gimana. Dan itu percaya nggak percaya, itu banyak yang gagal. Kenapa? Mereka jadi sama seperti yang mereka lihat. Jadi kalau ketika kita sudah tidak lagi unik di mata pewawancara sebagai tahap akhir, ya kenapa harus dikasih ke kita gitu? Karena sudah ada yang seperti kita gitu. Jadi harus ya silakan unik dengan keunikan sendiri. Dan dengar-dengar, ini saya tidak tahu valid atau enggak, tapi kemungkinan besar iya karena tahun ini LPDP hampir tidak dibuka, hanya sedikit kuotanya, itu pun beasiswa untuk khusus guru. Jadi kemungkinan besar tahun 2021 akan ada, jadi segera dipersiapkan, khususnya TOEFL IELTS itu yang kritis tadi, masalah yang LOA itu ya bisa dicoba dibuat dulu. Dan kemarin itu baru-baru ini ada kuliah umum dari Presiden, Coach Awardi, yang mungkin juga bisa kita dengar, biar nanti mudah-mudahan bisa termotivasi buat yang teman-teman yang masih mahasiswa. Mudah-mudahan kedengaran ini. Kalau nggak kedengaran, silakan disampaikan ya. Volumenya kecil dong. Kenapa? Volume suaranya kecil bang. Kecil ya? Iya bang. Oh tapi kedengaran? Agak kurang jelas ya bang. Kurang jelas. Ya udah kalau kurang jelas, saya sampaikan aja intinya bahwa Presiden mengharapkan ya teman-teman untuk melihat peluang ini dan juga berkontribusi lewat beasiswa yang sangat banyak bisa dibilang dan di cover secara penuh. Dan yang terakhir ya jaga kesehatan. Itu aja sih intinya di sini. Nanti boleh dilihat kalau tertarik. Ya kira-kira demikian yang boleh saya sampaikan untuk pengantar mungkin, walaupun sudah terlalu lama ya. Saya kembalikan moderator.
Oke, makasih Bang atas Abang sampaikan. Sebelumnya kita beri dulu tepuk tangan online, ada di reaction, kita beri clap kepada Bang Daisten, penerima award di LPDP Wageningen Belanda ya kan Bang? Terima kasih Ketua. Kalau dari pembicaraan kita sini kan Bang, yang saya tangkap kan, Nah, mari kita ya. tangkap, marilah kita cari jalan ninja kita masing-masing, benar Bang? Dari Benar. peserta di sini masih ada yang kesulitan mencari jalan ninjanya atau yang sudah menemukan atau yang masih bagaimana kan? Mungkin bisa juga ditanyakan bagaimana Bang Isten ini bisa menemukan jalan ninjanya. Kalau ada yang mau bertanya kepada Bang Isten ini langsung bertanya, ada yang mau bertanya mungkin? Yang fresh graduate atau abang kakak yang lain atau yang belum tamat. Atau ada yang mungkin mau tambahkan? Wawancara menggunakan, oh ada ini pertanyaan. Oke. Di kolom chat sepertinya udah ada moderator Ketua. Oh ya, dari Bang Joshua Sebarani. Ya. Wawancara menggunakan bahasa Inggris kah? Iya, Bang Isten maksudnya. Bisa dijelaskan Bang? Di combination ya, bisa Bang Joshua ya, combination Bang, digabung Bang, pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Indonesia. Tetapi ada juga yang pakai bahasa Inggris 100%. Jadi pengalaman teman-teman yang lain yang lulus mereka pakai bahasa Inggris 100%. Tapi kebetulan waktu itu kemarin aku menggunakan bilingual ya. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi sebaiknya sih kalau ngambil ke luar negeri ya setidaknya menjelaskan rencana studi, menjelaskan hal-hal yang tertulis yang mau kita sampaikan yaitu bahasa Inggris gitu, sebaiknya. Walaupun tidak harus gitu. Bisa aja kita sampaikan ya saya belum bisa, nggak apa-apa karena nanti kan dikasih waktu 1 tahun lagi buat cari kampus ataupun buat lanjut. Jadi kita bisa berdalil di situ nanti saat ini, tapi harus kuat ya dalilnya. Misalnya gini, ada yang bilang tapi sekarang aku udah daftar kursus lagi belajar, jadi kemungkinan nanti tahun ini bisa saya pastikan bahwa saya akan mendapatkan LOA dan ya, cukup waktunya gitu. Jadi mereka juga nggak was-was karena banyak juga yang nggak jadi dapat kampus dan ya gagal padahal sudah diinvest beberapa banyak untuk biaya seleksi dan ya oleh negara gitu. Itu menjadi pertimbangan sih. Mungkin lagi Ketua? Ini ada pertanyaan dari Bang, aku bacakan aja ya. Ada pertanyaan dari Bang Andri. IELTS persiapannya bagaimana, Ten? Tergantung level kita sih Bang menurutku. Kalau menurut kita bahasa Inggris kita udah cukup, kayaknya sudah tidak terkendala lagi dengan percakapan sederhana, langsung aja belajar IELTS. Belajar step-step ya udah ada banyak ebook ya, ebook IELTS yang free bisa diakses gitu. Tapi ketika dites itu masih mungkin biar lebih mudah, ketika tes IELTS online atau yang free test itu masih di bawah 5, mungkin 4,5 ataupun 4 bahkan. Kalau menurut saya lebih pilih belajar lagi untuk bahasa Inggris basic ketimbang lanjut ke IELTS. Karena nanti itu jadi momok bagi kita ya. Skor nggak naik-naik, ya kita bosan gitu. Menurut saya seperti itu ya. Tapi untuk belajar IELTS sendiri ya tinggal belajar panduannya aja. Ada 4 section kan. Ada writing, ada reading, ada speaking, ada listening. Kalau untuk yang writing itu juga saya kesulitan, tapi sepertinya kalau kita hanya untuk lulus saja itu bisa. Artinya kita pakai jadi beberapa ebook itu sudah menyediakan seperti formatnya gitu. Kita hanya tinggal mengingat di sini harus kita isi apa, di sini kita isi apa gitu. Jadi itu tips sederhananya biar IELTS itu skor writing itu nggak menganjlokkan yang lain gitu. Tapi kalau speaking benar-benar memang harus dari awal ya, harus memang benar-benar bisa gitu. Jadi banyak juga teman-teman yang kemarin ikut persiapan bahasa, ya tips-tipsnya tahu, strateginya tahu, tapi ketika memiliki konteks yang berbeda, apalagi nanti kalau real testnya itu yang wawancarai orang native, bule, ya banyak juga yang jadinya nggak bisa sukses dengan teknik itu gitu. Tips dan trik nulis esai yang bagus.
Oke, ada pertanyaan dari Kak Desi ini. Aduh, ini paling susah ya menulis esai ya. Tapi sudah ada formatnya kok. Dari LPDP itu sudah ada formatnya. Tinggal mungkin isinya di situ. Isinya tadi mungkin bisa dirunut lagi ya. Kan isinya ada 3 kan. Kontribusi kita, isinya juga ada tentang rencana studi kita, yang artinya kampus yang mau kita pilih. Ya artinya kalau tadi udah benar runutnya, cari kampusnya, terus kampusnya dari mana lihatnya, urutannya, dan juga jurusannya, dan penelitiannya. Mungkin itu udah lebih mudah ya. Misal contoh, kalau hanya di Wageningen yang ada meneliti jengkol dengan variasi, misal contoh saya tidak tahu, jengkol dengan gimana-gimana, kan kita udah bisa bilang langsung dengan nyata bahwa kalau saya tidak tahu ke Wageningen, penelitian jengkol dengan variasi ini nggak akan ada di Indonesia, gitu kan. Jadi itu sudah bisa lihat kan. Terus kalau kita pas lagi runutnya, oh kita mau penelitian ini, kita cari langsung siapa sih dosen pengampunya yang mengajarkan itu. Nanti kita terbantu lagi dalam penulis esai. Di esai bisa kita sampaikan bahwa oh dosen yang ini mengajarkan ini dan hanya ada di kampus yang Wageningen, misal contoh ya. Kalau untuk tips and trik menulis esai, mungkin diikuti panduannya, yang penting tadi yang saya bilang, kampusnya jangan sampai syarat cara memilihnya, dan kontribusinya jangan muluk-muluk, langsung yang real. Apakah bisa langsung S3, Bang Joshua? Oh, nggak bisa, Bang. Dulu bisa. Awal berdiri LPDP bisa, kita langsung lanjut S2 langsung S3, tapi sekarang nggak bisa lagi, kita harus balik dulu, terus kita ikut seleksi. Terus ini ada dari Kak Desi juga, gimana caranya bisa masuk Wageningen, Bang? Tesnya apa aja? Faktanya mudah, ternyata ya. Jadi kita tinggal masuk, submitkan berkas, nanti berkas itu yang penting sudah melalui kualifikasi, pertama jurusan. Sebenarnya jurusan itu juga nggak harus linear, jadi kalau yang satunya peternakan, S2-nya tidak harus peternakan ternyata ya. Tapi harus reasoning-nya kuat. Alasannya kenapa harus milih itu kuat gitu. Nah, misal contoh karena pekerjaan, atau karena potensi, atau karena peluang nanti ke depan gimana gitu. Itu bisa jadi alasan kuat. Yang penting alasannya kuat. Kalau caranya tinggal submit berkas, tinggal nanti 1 bulan 2 bulan. Kalau tidak ada berkas yang tidak linear, tidak memenuhi kualifikasi, maka langsung lulus menurut saya. Contoh IELTS itu kalau nggak cukup 6 atau 6,5 tergantung jurusannya, ya itu pasti nggak akan lulus. Gitu kalau di Wageningen, spesifik. Tapi kalau South Wales di Australia, walaupun nggak cukup nanti dikasih LOA conditional, yang artinya nanti kalau dikasih lagi unconditional ketika udah memenuhi. Ini juga ada pertanyaan dari Bang Andri juga, permasalahanku di sentence. Kira-kira gimana solusinya? Sentence-nya gimana maksudnya, Bang? Cara merangkai kata-katanya ya? Mungkin itu ya, cara merangkai kata-katanya. Ya, gimana ya? Kalau berdasarkan apa? Kalau saya mau kasih saran ya nanti balik lagi ke rumus-rumus kan, rumus membuat kalimat kan, subjek, predikat gitu-gitu kan. Tapi kalau aku pribadi dan yang saya terapkan tidak pakai cara itu, tapi balik ke tadi saya bilang baby learning concept. Jadi kita belajar seperti baby gitu. Kalau saya bilang ya. Jadi kita nggak akan bisa langsung membuat kalimat majemuk bertingkat ketika kita tidak bisa bilang I'm eating misalnya, nggak bisa kita bilang saya makan gitu kan. Itu nggak akan bisa, jadi harus mulai dari level-level selanjutnya, sebelumnya gitu. Dan saya lebih prefer yang mendengarkan. Jadi yang saya lihat seperti bayi tadi, pada level tertentu kita tidak harus memaksakan untuk berbicara. Kita cukup saja mendengar sebanyak mungkin. Bahkan ya pernah seperti gila rasanya kita ketika belajar di awal, kita mau tidur kita dengar, bahkan kita sampai ketiduran kita dengar. Sampai pada akhirnya kita akan bermimpi dalam bahasa Inggris. Ketika pada titik itu maka kita sudah nyaman pada phase yang kedua gitu. Kalau untuk buat kalimatnya itu akan bisa sendirinya seperti baby ketika yang tadi listeningnya itu nggak bermasalah lagi. Jadi dengarkan aja dulu, tips dari saya, dengarkan dulu sebanyak mungkin, dengarkan terus sampai kita udah nanti automatically kita mulai berbicara sedikit demi sedikit. Gitu. Tapi kalau untuk cara buat kalimat, ya mungkin ya harus pakai rumus jadinya ya kalau langsung ke step itu. Tapi kalau mau yang natural, yang pelan-pelan ya step-step dari mendengarkan dan setelah kita nanti berbicara, setelah itu baru menulis. Sebagaimana juga manusia ya, pace-nya. Ya mendengarkan baru mulai ngomong, mama apa-apa baru masuk ke menulis gitu. Itu. Jadi kalau lompat nanti susah menurutku ya.
Kalau langsung belajar nulis, kalau kita ngomong aja sedikit sulit, menurutku ini ya kesulitan ya. Walaupun banyak orang yang berhasil, tapi itu nggak akan bisa sampai pada level yang sangat tinggi. Misalnya nih, kalau tanpa bisa ngomong, dia hanya bisa dapat misalnya writing-nya 5 atau 6, tapi ketika dia udah upgrade skill yang basicnya, skill listening, skill speaking, dia akan bisa naik menurut pemahaman, menurut pendapatku. Oke, kira-kira itu aja chat yang ada di pertanyaan yang ada di chat. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya, Bang Gokma ini ada resen, ada yang mau disampaikan Bang Gokma? Terima kasih moderator Reval Christian Storus. Terima kasih juga buat Isten. Di sana masih subuh, sekitar jam 2 ya Sten ya. Serta terhadap topik ini sangat antusias seperti itu. Namun perlu juga Isten polling lagi kalau bisa sempat dibuat di antara kita yang hadir di sini yang sedang kuliah S1 sekarang berapa orang gitu dari kampus kita, karena yang menjadi target dari sasaran saya rasa mereka paling utama gitu ya. Kalau katakanlah saya dan senior-senior yang di atas saya lagi kan sudah mikir-mikir, mungkin yang tadi itu kan mikir-mikir gitu ya, kalau untuk kuliah lagi seperti itu. Kalau sempat bisa dibuat Isten supaya kita tahu dari 34 ini kira-kira berapa orang. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Isten, bahwa di Sumatera Utara itu ada afirmasi untuk 3T, tadi disampaikan di NIAS gitu. Selain NIAS juga, ada juga afirmasi atau keberpihakan dari pemerintah untuk memfasilitasi putra-putri dari suatu daerah yang dianggap berdasarkan variabel tertentu relatif lebih tidak beruntung dari segi beberapa kriteria untuk menentukan yang mana tertinggal, terluar, dan terpencil. Selain di NIAS juga ada juga satu lagi di Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh karena itu, teman-teman di sini kalau yang punya KTP Serdang Bedagai, putra-putri dari Serdang Bedagai juga salah satu yang diafirmasi. Selanjutnya kalau ada juga teman-teman dari NIAS gitu ya, tapi saya jarang juga menemukan di Komisariat Pertanian. Saya belum ketemu gitu. Tapi kalau Serdang Bedagai bisa aja ya, kalau mau cheating dikit ya, kalau ada saudara di sana ya pindah KK lah gitu ya. Di Jakarta juga lazim untuk mendaftar di sekolah negeri pindah KK gitu kan. Selanjutnya mau saya tanyakan nih kepada Isten mengenai tadi kan disampaikan $1.200 per bulan biaya hidup. Nah, yang ingin saya tanyakan juga supaya diinformasikan gitu ya. Setelah beberapa bulan di Belanda, setelah disandingkan biaya hidup yang diberikan dari beasiswa tersebut, itu cukup dengan standar hidup seperti apa? Seperti itu. Karena nilai itu kan cukup, lebih, kurang itu kan relatif. Tergantung gaya hidup seseorang juga. Nah, itu supaya cukup dengan standar hidup yang seperti apa, seperti itu. Kita juga sudah lazim juga mengetahui bahwa yang dapat beasiswa juga ada di excuse juga untuk bekerja, tetapi dibatasi dalam 1 minggu maksimal visa pelajar itu boleh bekerja sekian jam, seperti itu. Demikian Isten yang bisa saya tanyakan untuk lebih memperkaya diskusi malam kita ini. Terima kasih Ketua selaku moderator. Oke, terima kasih Bang. Mungkin saya jawab aja dulu sebentar ya Bang ya. Baru nanti ada Bang Deden ini yang mau kasih sharing, dan moderator langsung ditangkap. Nah, seperti yang tadi sampaikan, ini contohnya di Wageningen 1.200, beda-beda ya. Kalau di Wageningen 1.200 itu standar hidupnya standar hidup yang lebih dari cukup menurutku ya. Mungkin itu seperti standar hidup orang di Jakarta berpenghasilan mungkin 6-7 juta untuk kebutuhan pribadi, untuk sendiri. Mungkin Abang bisa langsung bayangkan ya Bang, yang artinya sangat cukup. Makanya saya bilang, saya juga sampaikan ini ya, bukan karena gimana-gimana, dan ini memang terbuka informasinya di website LPDP ya.
Jadi tadi yang alasan teman-teman yang bilang dia tidak lanjut kuliah karena harus bantu keluarga, seperti saya juga, tulang punggung bisa dibilang buat saudaranya, ternyata jadi tepat Bang, ternyata Bang. Jadi kalau 1.200 itu udah ikut jalan-jalan kemana-mana, mungkin sekitar Europe, teman-teman masih bisa, yang mahasiswa ini khususnya, masih bisa saving kurang lebih 50%, bahkan kurang lebih 500 euro. Yang artinya masih bisa teman-teman pakai itu untuk bantu keluarga kalau memang itu jadi alasannya. Teman-teman bisa transfer, saya bisa katakan, sampai 5-7 juta per bulan ke keluarga teman-teman kalau memang itu karena alasannya. Ya tentunya ya tidak hedon ya di sini jadinya gitu. Tapi dengan gaya hidup seperti itu pun teman-teman nggak akan pernah kelaparan, khususnya di Wageningen. Kenapa? Alasan pertama, ya ini negara berkembang ya, jadi mereka bukan hanya nggak peduli, tapi mereka tidak mengizinkan orang untuk kelaparan gitu. Apalagi masalah rumah. Di sini rumahnya paling murah itu ya mahal sebenarnya, tapi paling murah itu pun itu udah standar hidup orang yang sejahtera. Ya, menurutku gitu. Paling murah itu pun udah standar hidup orang sejahtera. Makan juga seperti itu. Yang paling murah pun itu standar hidup orang sejahtera. Menurutku ya orang-orang berbeda-beda, tapi kalau bagi saya sendiri itu bagiku udah sejahtera gitu. Contoh langsung saya breakdown aja biar ada gambaran yang jadi pengen, mudah-mudahan jadi pengen ya. Contoh hosting kita itu bayarnya 300 euro. Itu udah lengkap, mungkin tidak terlalu bagus tapi udah cukup luas. Ini bisa dilihat tipe 14 meter dan udah lengkap dapurnya juga, lengkap kamar mandinya, itu 300 euro. Untuk makan itu hanya bisa paling maksimal, ini saya bilang maksimal, itu makan sebanyak-banyaknya itu, cuma 200 euro. Itu udah makan sebanyak-banyaknya, makan nasi. Dan di sini enak, beras itu murah. Beras itu di sini 4 euro 4 kilo. 4 euro 4 kilo, kurang lebih 20.000 sampai 20.000 sekian, 4 kilo, 1 kilo. Artinya murah ya. Jadi orang-orang yang seperti saya Medan yang nggak bisa kenyang tanpa nasi itu bisa gitu. Yang artinya ya mudah-mudahan jadi tertarik yang saya bilang ya. Yang artinya tadi permasalahannya ada dua itu, bantu orang tua, tidak cukup uang. Mudah-mudahan dengan ini, ya mudah-mudahan ya kalau semua sehat-sehat, tidak ada harus biaya yang tanggung, walaupun sakit sebenarnya ada asuransi, ya itu cukup gitu. Bahkan bisa bantu orang tua dengan itu gitu. Menurut saya. Tapi kalau ngambil di Amsterdam, di beberapa negara, beberapa kota, misal contoh di Melbourne, banyak yang berkeluh kesah, banyak juga yang nggak cukup Bang, ternyata di sana. Tapi kalau di Wageningen, puji Tuhan cukup dan lebih dari cukup. Itu tadi yang saya sampaikan, Ten. Yang kalau saya tangkap itu cukup, tetapi masak sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan tadi, salah satu standar hidup. Karena pengalaman saya waktu di Melbourne, itu kalau makan terbang, satu kali makan itu, makanan Indonesia itu $10. Jadi kalau satu hari udah $30. $30 dikali 30 hari itu udah $900. Dan pemondokan, kalau tadi kan 300 ya, kalau di sana $600 satu bulan, seperti itu. Tetapi yang ingin saya tangkap, yang sampaikan Isten tadi, bahwa cukup itu ya kita harus masak sendiri, jangan makan terbang kalau bahasa Medannya. Kira-kira gitu ya, Ten ya? Iya Bang, walaupun sebenarnya di sini nggak tahu kenapa, karena corona atau gimana ya, tapi hampir semua di Wageningen ini masak sendiri Bang. Aku lihat ya, hampir semua student itu, bahkan yang kan kita gabungkan dengan orang-orang yang orang Belanda juga, mereka juga masak gitu. Nggak ada yang saya lihat makan terbang, nggak tahu mungkin budaya atau mungkin ya gimana ya. Tapi walaupun makan terbang, teman-teman masih cukup menurut saya ya. Sekali makannya itu taruh contoh 7 euro. 7 euro kali 3, 21 euro. 21 euro kali ya 30 hari 600, masih cukup gitu. Tapi nggak ada orang yang makan terbang di sini menurutku gitu. Jadi jangan khawatir kalau memang itu alasannya buat teman-teman mahasiswa di sini, ya pasti cukup kok. Itu kira-kira Bang, mungkin bisa langsung ke ini, ada Bang, ke moderator, ada Bang Deden juga yang mau kasih arahan. Oke Bang, mungkin sebelum Bang Deden tadi Bang Yuda duluan resen. Ada yang mau sampaikan duluan Bang Yuda? Iya, jadi nggak sopan aku ini kau buat nih Pak. Oke, maaf Bang Den, aku duluan ya. Dengar kan, Ten? Dengar, Ten? Dengar Bang. Iya, suka kali aku ini. Panas kok.
Iya, ini suka kali aku nih bicara sama orang Belanda ini kali ini ya kan. Aduh bang. Iya, memang kayaknya memang kalau tadi dibilang Bang Gokma itu cukup, rasa udah terjawab lah Pra. Nengok postur si Isten ini sekarang daripada yang dulu Pra. Nengok Enggak mukanya juga juga bang makin ya. bulat Pra. Berarti makmur Pra. Tenang aja Pra. Cukup berarti. Iya, Pura-pura aja jadi nih ya. bang, biar yang lain nggak takut. Iya. Jadi aku sih tadi tertarik juga ya memang. Kalau dulu kan ya jelas, aku dulu sering nanya sama Isten, Ten di mana belajar bahasa Inggris Ten, aku bilang gitu kan. Bahkan Isten sampai ngirimi brosur, tapi aku nggak kursus sampai sekarang Ten. Cuma tadi waktu ke polling itu nggak ada jawabannya, belum sempat waktunya. Nah, jadi ya aku cukup bangga lah ya, perjuanganmu, kau berhasil sampai di sana, itu bisa jadi contoh buat kami semua lah, aku bilang juga. Nah, untuk motivasi juga. Nah, cuman nanti aku cuma mau minta nanti coba tolong nanti kirimkan juga nanti ya satu entah mungkin bahan presentasimu tadi nanti bisa kalau boleh di-share. Kemudian kemarin kau kan ada ngirim situs juga memang kan yang untuk dicek. Sama itu tadi Les ya, berkas-berkas yang harus dipenuhi dan kemana ngurusnya. Terus itu nanti juga untuk berguna untuk kita semua. Rasa kalau untuk tips-tips menambah skill yang kau bilang tadi udah cukup bagus. Ya tinggal dikerjakan ya. Ya kayak aku bilang tadi, ya mungkin aku gagalnya di situ. Aku sering membeli DPD, ya kan. Kalau ngecek DPD itu, coba buat teks English-nya, aku bilang gitu. Kenapa aku bilang gitu? Mungkin orang pikirnya sombong kan gitu kan. Aku cuman mau lihat lapalnya dengan teksnya sama enggak. Nah, dari situ kan kita belajar nih. Ketika dia mengucapkan, ini teksnya mana? Ketika dia bilang no, kadang-kadang kan kalau media DPD bajakan kan dia bilang no, tapi yang di teksnya itu ditulisnya don. Nah, ini kan kita nggak bisa lihat. Tapi kalau dia bilang no, tulisnya no, dibilang thanks, ditulisnya thanks, nah, artinya kita bisa belajar gitu. Memang artinya sama, tapi kan beda yang diucapkan dengan yang ditulis. Kalau ya sampai sekarang aku sih belajarnya seperti itu walaupun nggak intens. Gitu aja ya kan. Ya seperti itu juga gitu kan. Jadi aku tadi cuma mau bilang itu aja dan mau ngambil kesempatan ini ngomong sama orang Belanda sih. Enak, asik. Mudah-mudahan nular ya kan. Tapi yang seperti dibilang Bang Gokma tadi, kalau udah kayak kami ini memang pikirannya udah panjang. Yang mau ditinggalkan siapa, yang mau diapain mana kan gitu. Jadi tapi ya mudah-mudahan lah kalau memang Tuhan kasih jalan, nggak ada yang nggak mungkin. Oke, sukses ya Ten. Ya, Bang, tapi S3 bisa bawa keluarga, Bang. Oh iya, bisa. Oh, S2 nggak boleh yang berkeluarga? Bisa, tapi tanggung sendiri. Oh, tanggung sendiri keluarganya ya kan? Ya, kalau S3 bisa bawa istri satu ya, tapi ya anak boleh 2. Oh gitu, istri nggak boleh 2 dibawa? Tanggung sendiri juga. Oke lah. Oke, Ten, makasih infonya ya Ten ya, sukses selalu. Itu filenya aku udah kirim di kolom chat Bang ya, jadi bisa langsung di-download. Thank you. Oke Bang. Yuk lanjut Pal. Oke Bang. Mungkin langsung ke Bang Deden yang mau ngasih sharing sekaligus support. Langsung aja Bang. Oke, terima kasih. Selamat malam bagi kita semua. Malam Bang. Pakai baca Bang itu. Agak menarik sebenarnya dan ini cukup Abang cukup interest sebenarnya dengan materi ini karena ini jadi satu pesan tersendiri bagi kita bahwa sudah saatnya GMKI membumikan hal-hal seperti ini dengan beberapa orangnya yang saya lihat ya sudah antusias atau katakanlah gemar untuk sekolah lagi ya, bahasanya mungkin gemar sekolah lagi baik itu pasca sarjana ataupun pelatihan formal ya. Kita harus kembalikan sebenarnya marwah GMK itu pada
pada apa ya, pada nilai-nilai intelektualitas itu. Jadi besok kita akan berbicara dalam konteks GMKI itu tidak hanya apa ya, batasan-batasan utopis ya yang nggak bisa kita ukur. Dengan adanya misalkan ISTEN ini, baru ada lagi beberapa orang yang mungkin kalau di Fakultas Ekonomi itu yang LPDP itu kayak si Hardo Mani, abangnya Dodi, yang sekarang sudah jadi dosen ya. Ditambah lagi ada adik kita ataupun senior klien si Indra Siburian. Nanti mungkin ada menyusul lagi teman-teman yang lain di samping Eko, Sunggul, Gokma, dan ada Gunawan lagi. Ini sebenarnya sudah menjadi apa ya, inventaris kita untuk lebih merubah gaya berpikirnya kita selaku orang-orang, katakanlah orang-orang GMKI, yang sudah saatnya kita nanti akan apa ya, akan sensitif terhadap sains gitu loh. Tidak hal-hal yang bersifatnya, kalaupun kita akan berbicara tentang apa namanya kemaslahatan masyarakat itu atau pengembangan masyarakat itu, kita udah harus lebih sensitif terhadap hal-hal yang lebih bisa kita ukur dengan logika rasional berpikir kita gitu. Jadi dengan adanya sistem ini ya justru abang semakin termotivasi bahwa pendidikan ataupun sains itu memang harus menjadi orientasi hidup kita gitu. Ya seperti apapun nanti ISTEN ini nanti lahir, apakah mau jadi dosen, dia ya akan menjadi sebuah pengalaman tersendiri dia ketika dia menjalani misalkan jadi dosen itu seperti apa. Ya baru yang kedua, pola berpikirnya pun juga akan menjadi apa, pembanding bagi pola berpikir kita yang ada saat ini ya. Dan ini yang paling utama juga, dan ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi adik-adik aku ya yang sekarang masih S1, yang masih proses S1, bahwa ini harus menjadi motivasi bahwa melanjutkan pendidikan itu tidak hanya seperti yang dibilang sistem tadi, tidak hanya melulu permasalahannya masalah modal. Ini masalah apa aja nih? Masalah mau atau tidak maunya ternyata kan. Ya cuma harus mengukur diri dalam artian motivasinya harus kuat. Ya kalau adik-adik yang motivasinya untuk S2 itu tinggi, ya pasca sarjana tinggi, ya udah kita kaji, kita lihat. Makanya dulu ya jujur aja dulu ya mungkin di sini ada si Sari ya, ada si Sari sini kan. Ini harus kejar terus si Sari ini supaya jangan tidur terus dia. Jadi senior itu memang harus difasilitasi untuk memfasilitasi begini gitu loh deh. Jadi GMKI ini dengan potensi keseniorannya itu memang harus kita organize supaya mengakomodir hal-hal yang seperti ini. Oke, katakanlah misalkan kayak Hardo, ISTEN, ini menjadi orang-orang yang beruntung dia dapat beasiswa seperti ini. Tapi kan ada orang-orang yang justru kurang beruntung, dia tidak lulus LPDP, tapi semangat dia, administrasi dia, ada kemauan dia untuk melakukan S2 gitu loh, melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. Nah, GMKI dalam hal ini senior ini juga harus berani memfasilitasinya ini gitu loh. Makanya dulu kalau pernah cerita sama Bang Marulup ya dalam konteks PNPS dulu dalam PDPS itu, kehadiran lembaga-lembaga senior ini sebenarnya harus kita arahkan, harus didorong seperti itu, mensupport adik-adik dalam langkah gerakan yang lebih maju gitu. Makanya salah satu tujuan PNPS atau PDPS ataupun forum senior yang ada ini sebenarnya memfasilitasi yang seperti ini. Sehingga maupun itu dalam bentuk beasiswa dalam misalkan seperti LPDP ini ataupun yang sifatnya reguler mandiri itu, ya paling tidak adik-adik sudah tersupport. Kenapa? Semakin banyak kader-kader GMKI yang sudah masuk ke jenjang seperti ini dan dia akan kembali ke katakanlah ke GMKI di dalam wajah yang baru dan semangat yang baru,
akan lebih bernilai pergerakannya di game kayak itu. Makanya aku sangat support. Mudah-mudahan dengar-dengar juga nih Putra ini sudah akan melaju ke sana. Ya sebentar lagi mungkin Dodi juga akan siap-siap menuju ke sana. Ini yang harus kita support. Ya kita pun sebenarnya ya mungkin beberapa senior yang ada di pertanian ini yang harus kita coba ya. Terus terang di abang sendiri, abang cukup interest dengan perkuliahan seperti ini. Ya ini kalau bisa jadi motivasi juga dengan abang kalian atau adik kami Gito kan yang konon ceritanya mau naik dia menjadi PP ini ya kan. Ya entah seperti apapun motivasinya, mudah-mudahan ini jadi pertimbangan khusus sama dia bahwa ber-GMKI atau bergerak ini dalam organisasi ini sudah tidak cukup lagi modal nyali dan modal semangat. Ya, aspek-aspek logika rasional itu, aspek-aspek yang sifatnya sains itu sebenarnya harus mulai dihidupkan di tubuh organisasi GMK ini. Jadi sekali lagi aku memberikan support terhadap Isten ya, baru adik-adik aku yang sekarang lagi kuliah lagi kayak Indra Siburian ya, yang ceritanya katanya tahun depan sudah selesai ya. Mudah-mudahan ditambah lagi ya, ada juga abang-abang kalian atau adik-adik kalian adik-adik yang sedang yang sedang mengambil doktor mungkin ya. Ya mudah-mudahan Fernando dengar ya, ada niatan dia juga mengambil doktoralnya juga dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya sampai profesor kita harapkan dia bisa jadi bisa melanjutkan jenjangnya itu. Dan terutama kepada adik aku kayak Marta atau kayak siapa lagi ya yang bisa. Yang gak usah takut. Artinya GMK itu bukan hanya komunitas kumpul-kumpul. Ya, GMK juga harus sensitif dengan nilai-nilai perjuangan pendidikan seperti ini. Ya, sekali lagi ya mungkin bukan bertanya ya, tapi semoga sukses Ten. Bisa cepat kau selesai dari sana, membawa teknologi dan semangat baru dari sana yang bisa kau tularkan kepada kita di termasuk lagi si Anthony ya. Anthony ya, mudah-mudahan setelah kau di mana masih di Israel kok Ton? Masih. Mudah-mudahan setelah pulang si Anthony ini bisa kita dirikan Naji baru di sini. Naji baru salah aku. Naji ya. Tapi nggak disalibkan kan Bang? Nggak disalibkan kan? Bisa dibangun Dionisius yang baru di sini. Ya artinya dengan adanya Anthony, Isten ya, dengan yang lain juga ya, mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air, ya, kembali ke komisaran dengan perspektif yang baru yang bisa memberikan semangat baru dalam merubah arah pergerakan GMK ini. Ya kepada adik-adik juga, terutama yang di BBC si Masada sama si Sari. Ayo bangun sebenarnya GMK ini kalian yang sekarang jadi pengurus ini dengan perspektif yang lebih logis dan lebih rasional. Ya, terima kasih Stan, terima kasih Anthony. Silakan dilanjut ya, abang support untuk yang namanya gerakan pendidikan. Ya, terima kasih. Salam. Salam, terima kasih Bang. Salam Bang. Oke. Ketua mohon izin karena sudah mau waktunya kuliah, jadi saya mau pamit juga. Dan sebelum saya pamit, saya mau sampaikan bahwa memang benar dan saya cukup impress ya. Dan senior kita ternyata menangkap sinyal yang sama ya, bahwa sebenarnya ada dukungan yang real yang bisa diberikan oleh para senior kita di sini gitu. Dan kalau tadi Abang sempat ikuti di pollingnya itu bahwa salah satu kendalanya bahkan untuk memenuhi persyaratannya IELTS TOEFL-nya mereka juga banyak yang terkendala gitu kan. Harusnya kan itu bisa jadi mungkin bisa disupport aja ya Bang sebenarnya ya, karena bagi sendiri itu mungkin nggak seberapa nih modalnya gitu sebagai support realnya, dan saya rasa orang abang di sini juga banyak yang setuju. Dan itu juga sebenarnya Bang yang kita lihat juga, karena sama seperti yang bilang sama dengan Bang Hardo juga,
karena ketemu di Jogja waktu itu, kita bentuk namanya No Sourdough Institute. Aku ada masukkan linknya di chat. Nah, dengan di No Sourdough itu kita juga kemarin itu memfasilitasi pelatihan-pelatihan juga. Tapi Bang, mirisnya tidak banyak orang yang konsisten ternyata sampai tutup, sampai selesai pelatihan itu gitu. Itu menjadi kendalanya. Dan ternyata banyak juga yang terkendala di biaya gitu. Mudah-mudahan nanti di GMKI mungkin itu bisa juga diaplikasikan. Kalau memang kira-kira tertarik, nanti kita coba bicarakan dengan internal institutnya dulu. Mungkin itu penutupnya dan Ya mungkin. Oke Bang. Ya artinya menarik itu sebenarnya Ten. Ya keluhanmu itu karena memang di mana-mana terutama di GMK ini penyakitnya bukan penyakit lah ya, artinya virus mental kita itu sebenarnya ada di 4 hal itu. Kokodifu itu kan, komitmen, konsistensi, disiplin, dan fokus. Ya artinya selalu ini ya sebenarnya perjuangan kita. Begitu ini sudah terlatih, aku yakin apapun yang kita kerjakan pasti tercapai. Ya Ten, lanjut ya. Ya, itu aja Bang yang boleh aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Dan realnya nanti kalau teman-teman di sini ada yang mau pengen berkas-berkas seperti rencana studi, saya boleh dijapri aja karena rencana studi itu cukup personal ya. Tapi saya akan bagi ke per orang kalau ada yang mau memang. Tapi saya tidak attach di kolom komentar ya. Jadi hanya yang pengen mau coba aja boleh nanti saya kasih. Walaupun itu cukup personal tapi mungkin bisa saya kasih juga. Nah, info berikutnya mungkin ada abang-abang di sini yang PNS yang juga di sini berpulang sekali saya lihat ya banyak teman-teman PNS yang juga berangkat ke sini di samping mereka tetap lancar PNS-nya, tetapi juga dapat hak yang sama gitu. Jadi ternyata punya peluang besar gitu. Ya, saya lihat ya. Itu aja Bang, kira-kira mohon maaf kurang lebih sampai jumpa di kesempatan berikutnya buat adik-adik yang masih kuliah semangat. Tadi yang bilang karena bantu orang tua atau gimana, ya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan solusi yang coba tadi dapatkan. Terima kasih, Shalom. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu di masa pandemi ini. Shalom. Saya izin langsung pamit ya Bang. Shalom. Bang Eko, izin Bang. Ada Bang Yudit juga. Ya, sukses.